Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 10 mata kuliah teori belajar dan pembelajaran di SD akan menyampaikan materi tentang prinsip pembelajaran kurikulum yang sedang berlaku. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Azhar Ramadan, sebagai moderator, ada Cahyani Febrilianti, dan ada juga Nurul Alifani. Baik, untuk materi yang pertama, saya sendiri akan membacakan A. Belajar tuntas. Mastery Learning. 1. Hakikat belajar. Hakikat belajar adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar. Perubahan tingkah laku tersebut terjadi karena usaha individu yang bersangkutan. Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku. Menurut Dewey 2001, tugas sekolah adalah memberi pengalaman belajar yang tepat bagi siswa. Selanjutnya ditegaskan bahwa tugas guru adalah membantu siswa menjalin pengalaman belajar yang satu dengan yang lain, termasuk yang baru dengan yang lama. Pengalaman belajar baru melalui pengalaman belajar yang lama akan melekat pada struktur kognitif siswa dan menjadi pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua ada hakikat belajar tuntas. Pembelajaran tuntas yang dimaksudkan adalah pelaksanaan kurikulum 2013, pola pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual dalam hal pemberian kebebasan belajar, serta untuk mengurangi kegagalan siswa dalam belajar. Strategi belajar tuntas menganut pendekatan individual, dalam arti meskipun kegiatan belajar ditunjukkan kepada sekelompok peserta didik, tetapi mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan perorangan peserta didik sedemikian rupa, sehingga dengan penerapan pembelajaran tuntas memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. Dasar pemikiran dari belajar tuntas dengan pendekatan individual adanya pengakuan terhadap perbedaan individual masing-masing siswa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cahyani. Strategi belajar tuntas dapat dibedakan dari pengajaran non-belajar tuntas, terutama dalam hal berikut ini. Yang pertama, pelaksanaan tes secara teratur untuk memperoleh balikan terhadap bahan yang diajarkan, sebagai alat untuk mendiagnosa kemajuan peserta didik. Yang kedua, peserta didik baru dapat melanjutkan pada pelajaran berikutnya setelah ia benar-benar menguasai materi tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pemberian bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik yang belum mencapai taraf penguasaan penuh melalui pengajaran korektif, pengajaran tutorial sesuai dengan waktu yang dibutuhkan masing-masing peserta didik. Yang selanjutnya di sini ciri-ciri belajar tuntas. Yang pertama, peserta didik dapat belajar dengan baik dalam kondisi pengajaran yang tepat, sesuai dengan harapan pengajar. Yang kedua, bakat seorang peserta didik dalam bidang pengajaran dapat diramalkan, baik tingkatannya maupun waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari bahan tersebut. Bakat berfungsi sebagai indeks tingkat belajar peserta didik dan sebagai suatu ukuran satuan waktu. Yang ketiga, tingkat hasil belajar bergantung pada waktu yang digunakan secara nyata oleh peserta didik untuk mempelajari sesuatu dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya. Yang keempat, tingkat belajar sama dengan ketentuan, kesempatan belajar, bakat, kualitas pengajaran, dan kemampuan memahami pelajaran. Yang kelima, setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang berdiferensiasi dan kualitas pengajaran yang diferensiasi pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang kelebihan belajar tuntas. Yang ke-1, metode belajar tuntas mengandung beberapa kelebihan antara lain. Yang kedua, metode ini berjalan dengan pandangan psikologis belajar modern yang berpegang kepada prinsip perbedaan individual dan belajar kelompok. Yang ketiga, metode ini memungkinkan belajar peserta didik jadi aktif, memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan diri sendiri, memecahkan masalah dengan menentukan dan kerja sendiri. Yang keempat, guru dan peserta didik bekerja sama secara partisipatif dan persuasif baik dalam proses belajar maupun dalam bimbingan peserta didik. Dan yang kelemahan, ketuntasan belajar.
Yang ke-1, strategi pengajaran tuntas juga mengandung beberapa kelemahan antara lain. Yang kedua, guru umumnya masih mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan belajar tuntas karena harus dibuat untuk jangka 1 semester di samping penyusunan satuan-satuan pelajaran yang lengkap dan menyeluruh. Yang ketiga, strategi ini sulit dalam pelaksanaannya karena melibatkan berbagai kegiatan yang berarti dituntut untuk memiliki beraneka ragam kemampuan. Yang keempat, guru-guru yang sudah berbiasa dengan cara lama akan mengalami hambatan untuk menyelenggarakan strategi ini yang akan relatif dan aktif. Peran-peran didik dalam pelajaran tuntas. Kurikulum 2013 sangat menunjang tinggi dan menempatkan peserta didik sebagai subjek didik. Fokus program pembelajaran bukan pada guru dan yang akan dikerjakannya, melainkan peserta didik dan yang akan dikerjakannya. Oleh karena itu, yang menganut pembelajaran tuntas, peserta didik lebih leluasa dalam menentukan jumlah waktu pelajaran yang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.